إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي معه أما بعد فيا أيها الحبيبون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang terima Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di setiap nafas yang kita hirup. Allah selalu berikan nikmat. Di setiap langkah yang terus kita langkahkan, Allah selalu berikan petunjuk kepada kita. Hidayah-hidayah yang setiap hari diberikan Allah kepada kita. Namun saat jarang dari kita yang selalu menangkap hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam hidayah yang datang kepada kita, baik itu melalui penglihatan, baik itu melalui pendengaran yang diberikan Allah. Hidayah itu setiap hari selalu kita dengarkan. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan telinga yang masih diberikan pendengaran oleh Allah, 5 kali dalam sehari 1 malam Allah selalu memberikan hidayah. Tapi apakah ada dari kita yang selalu mengambil hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Dari mata yang diberikan Allah, hidayah selalu kita tangkap. Setiap hari, setiap azan berkumandang, kita selalu melihat orang bersegera untuk ke masjid, orang beramai-ramai untuk datang ke masjid. Tapi mungkin masih banyak dari yang kita terkadang hanya terpaku melihat. Itu sebenarnya adalah hidayah yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan nantilah kita berbeda ketika hidayah sudah datang. Tidak. Tapi hidayah ini setiap hari diberikan kepada kita, tetapi tidak selalu membuang hidayah yang terus diberikan Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang bisa menangkap hidayah Allah, maka dia bersegera untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu curahkan kepada arwah junjungan kita yang Habibuna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan orang yang selalu mengorbankan jiwanya demi tegaknya kalimat Allah di permukaan bumi Allah ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mengajar, terutama diri khatib sendiri, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita memang selalu mengerjakan, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya juga dengan penuh keikhlasan. Bukan meninggalkan sesuatu karena orang lain, bukan meninggalkan karena Allah karena takut dilihat orang lain, tidak, tetapi meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memang lillahi ta'ala, untuk Allah
Hadirin sidang Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami katakan demikian? Karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kesempatan yang selalu diberikan Allah untuk kita mengubah diri, untuk kita mengintrospeksi diri, sampai kapan Allah memberikan kepada kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah bahwa ajal pasti akan datang menjemput kita. Tapi kapan waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya di dalam ayat yang kami bacakan tadi Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman dengan sebenar-benar beriman kepada Allah, bukan hanya di bibir tapi diikuti dengan yang namanya keyakinan di hati, diikuti dengan yang namanya tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Allah panggil kepada kita? Ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Selanjutnya apa setelah Allah memerintahkan bertakwa kepada kita? Apa yang diingatkan Allah kepada kita? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka hendaknya di setiap jiwa kita, di setiap kita ini harus memperhatikan apa-apa saja yang telah kita persiapkan, yang telah kita lakukan untuk menghadapi hari esok, yaumul qiyamah. Ada para ulama yang mengartikan memang bahwa yaumul qiyamah itu adalah yaumul akhir yang nantinya pasti akan datang kepada kita. Ada juga sebagian yang mengartikan bahwa yaumul qiyamah itu adalah memang hari esok yang akan kita hadapi. Apa bekal yang telah kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya hari akhirat kelak? Karena kematian kita tidak tahu. Bisa saja setelah kita pulang Jumat, ketika di jalan Allah menjemput ajal kita. Bisa jadi ketika orang yang lagi sholat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesampai di rumah setelah itu kita beristirahat dan Allah memanggil kita. Tidak ada satupun kita yang tahu. Maka Allah selalu mewanti-wanti. Makanya kata Allah, perhatikanlah, lihatlah kira-kira apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi nantinya hari yaumul akhir. Karena mau tidak mau, ingin tidak ingin, kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan kita pergi merantau, dunia ini adalah rantau kita. Kalau kita ibaratkan kita pergi merantau ke sebuah daerah yang jauh, ketika kita akan pulang pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, berupa materi yang akan kita bawa ke kampung halaman kita. Baik itu persiapan berupa uang, persiapan berupa makanan, dan persiapan-persiapan lainnya yang kita anggap penting dan itu akan memudahkan perjalanan kita menuju kampung halaman. Namun sering kita lupa apa persiapan yang telah kita persiapkan untuk menuju kampung halaman yang memang benar-benar adalah kampung halaman kita. Setelah kita sampai di sana tidak ada lagi yang kita tuju. Yaumul akhir. Apa persiapan yang telah kita lakukan hari ini? Kita lihat ke belakang, kita lihat kembali kepada masa lalu kita. Kira-kira apa yang telah kita persiapkan? Apakah selama ini kita hanya sibuk mempersiapkan untuk dunia kita? Kita hanya sibuk mempersiapkan untuk apa yang akan kita lakukan esok hari. Kita sibuk mempersiapkan apa yang akan kita makan besok, apa yang akan kita beli besok, harta apa lagi yang akan kita tunggu. Mungkin kita lebih banyak hal-hal yang seperti itu. Makanya Allah mewanti-wanti, persiapkanlah untuk yaumul akhir kita. Persiapkanlah. Karena tidak tahu kita kapan kita akan berangkat. Jadwal kita tidak pernah bisa kita tetapkan kapan kita akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang telah kamu persiapkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nantinya ketika waktu ini datang kepada kita, kita termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi ketika kita telah sampai di yaumul akhir kelak. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Kalaulah kita tahu seperti ini, kalaulah kita tahu azab Allah seperti ini, maka dulu di dunia dulu saya akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, Rabbana absarna, ya Allah ya
farji'na na'mal sholihan. Maka kembalikanlah kami ya Allah di dunia. Kami akan berbuat baik ya Allah. Kami akan mengerjakan amal-amal soleh ya Allah. Tolonglah ya Allah, kembalikan kami di dunia ya Allah, supaya kami banyak mengumpulkan bekal nantinya, supaya ketika sampai di kampung akhir kelak kami tidak termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Tapi apalah daya, waktu itu telah berlalu, tidak ada lagi masanya dunia. Yang ada masa hari ini adalah masa pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang kita kerjakan. Allah akan menjawab, bukankah kami telah mengatakan, bukankah kami telah menyampaikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berdirinya azab akhirat, tapi kalian mengabaikannya. Bukankah dulu telah kami sampaikan lewat Rasulullah bahwasanya setiap apa yang dikerjakan akan kami balas, tapi sekarang tinggal penyesalan yang ada di dalam tubuh kita. Kita tinggal menerima apa yang telah kita kerjakan. Jika kebaikan yang kita kerjakan akan kita dapatkan, jika keburukan yang kita kerjakan, kita harus siap menerima, menanggung apa-apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk menghadapi yang namanya akhirat ini, apa yang telah kita persiapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hanya berbicara, kita mempersiapkan diri untuk kampung akhirat, tetapi dalam keseharian kita lebih mencerminkan bahwa kita lebih suka mendahulukan dunia daripada akhirat. Sedangkan Allah menganjurkan kita untuk mendahulukan akhirat daripada dunia. Kerjakanlah sesuatu karena Allah. Kerjakanlah suatu ibadah itu karena Allah. Kerjakanlah aktivitas kita itu niatkan untuk Allah dan untuk bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita sering beranggapan bahwa sholat adalah ibadah, benar. Puasa adalah ibadah, benar. Sedangkan bekerja banyak yang kita menganggap itu bukan ibadah. Tetapi kalau kita meniatkan yang mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupi keluarga, itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri, hitunglah dirimu sendiri sebelum nanti datang masanya bahwa kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat apakah selama ini kebaikan yang banyak kita kerjakan atau malah sebaliknya mungkin kejahatan, kemaksiatan yang banyak kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat-ingat kembali dosa apa yang sering kita kerjakan, dosa apa yang pernah kita kerjakan, kita hitung-hitung bagaimana supaya kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berubah diri kita. Setelah bertaubat, mudah-mudahan ampunan Allah akan diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kebaikan yang kita kerjakan tidak perlu kita hitung, tapi cukup yang kita ingat-ingat itu adalah kemaksiatan yang kita kerjakan. Untuk kebaikan yang kita kerjakan jangan terlalu kita ingat. Sedekah yang banyak kita berikan jangan perlu kita ingat secara terus-menerus. Amal kebaikan yang kita kerjakan tidak perlu terlalu diingat. Tetapi kemaksiatan yang kita kerjakan itulah yang pantas untuk lebih kita ingat, untuk memberikan cambuk kepada diri kita bahwasanya apakah pantas kita mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ya Allah, dan begitu pun berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Tetapi sikap yang kita kerjakan bertolak belakang dengan doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah. Kita selalu mendapatkan surga, apalagi surga Firdaus, tetapi amalan-amalan kita itu banyak amalan maksiat. Kita selalu mendapatkan surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita selalu menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logikanya terbalik. Nabi Adam karena satu kesalahan keluar dari surga. Kita dengan beribu-ribu kesalahan, bahkan kesalahan yang kita lakukan, kita mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pantas saja direnungkan oleh kita semua. Ini sangat harus kita pikirkan. Pantaskah kita untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan begitu banyak kemaksiatan yang kita kerjakan. Yang kedua adalah mari kita jadikan setiap aktivitas yang kita kerjakan itu, mari kita jadikan akhirat sebagai tujuan, Allah sebagai tujuan kita. Jika seorang pedagang menjadikan akhirat menjadi tujuannya, tidak mungkin mereka akan berlaku curang. Jika seorang pendidik akhirat menjadi tujuannya, tidak mungkin dia akan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Jika seorang pendidik akhirat menjadi tujuannya, pasti dia akan mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya, sehingga kebaikan yang dikerjakan oleh muridnya akan menjadi amal jariah yang terus mengalir selama muridnya mengerjakan kebaikan yang dia ajarkan. Nah, itu seharusnya yang harus kita kerjakan. Nah, dengan menjadikan Allah sebagai tujuan, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu merasa diawasi bahwasanya Allah selalu melihat kita. Ketika kita akan menandatangani sesuatu yang mungkin bertentangan dengan aturan atau akan melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, kita akan berpikir, ya Allah, ketika saya melakukan ini, Engkau Maha melihat, ya Allah. Engkau selalu mengawasi, Allah. Engkau selalu memperhatikan apa-apa yang selalu aku kerjakan, ya Allah. Sehingga dengan demikian kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian akan menjauhkan kita dari maksiat-maksiat yang kemungkinan akan kita kerjakan. Selanjutnya, kenapa kita harus mempersiapkan secara baik? Sebagaimana kelanjutan dari ayat tadi, wattaqullah, dan Allah tegaskan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Mungkin di suatu tempat ada CCTV yang bisa merekam pergerakan kita, tetapi bayangkanlah bagaimana besarnya CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang mengerjakan pekerjaan itu terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit pun kebaikan yang kita kerjakan yang orang tidak lihat, Allah pasti lihat. Dan begitu pun sedikit pun kejahatan kemaksiatan yang kita kerjakan yang kita anggap orang tidak lihat, tapi CCTV Allah lagi merekam. Makanya dikatakan yurau amalahum, akan diperlihatkan kepada kita bagaimana pekerjaan yang kita kerjakan selama di dunia ini. Ibaratnya kita akan nonton layar tancap, oh itu yang kita kerjakan selama ini. Nah, kemaksiatan. Makanya dalam kehidupan penuhilah kegiatan-kegiatan kita dengan amal soleh, sehingga nantinya rekaman kita, film kita yang kita di akhirat kelak itu merupakan amal soleh. Ketika sebelum azan berkumandang kita sudah bersegera menghadap Allah, itu yang akan kelihatan. Jangan sampai kita memerankan peran-peran yang itu bertentangan dengan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya film kita yang kita putar di akhirat ketika diperlihatkan kepada kita itu semuanya kemaksiatan yang kita kerjakan selama di dunia. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini dan saudara-saudara kita semuanya, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengintrospeksi diri kita dan menjadikan ini sebagai batu loncatan, sebagai bahan renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakarat al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar wa qina 'adzabal akhirah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil